konseling di sekolah dan madrasah harus memenuhi kebutuhan individu atau siswa yang bersangkutan beragam dan luas. Kemudian yang kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh individu atau siswa itu sendiri. Selanjutnya, individu atau siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu prinsip-prinsip yang tadi, maka apa sih tujuan bimbingan konseling itu dalam pendidikan? Yang pertama yaitu dasar bimbingan dan konseling di sekolah tidak terlepas dari pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada khususnya. Nah, dasar dari pendidikan tidak dapat terlepas dari dasar negara tempat pendidikan itu dilaksanakan. Nah, dasar pendidikan nasional di Indonesia dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa dasar dari bimbingan dan konseling di sekolah ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1989 Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab beserta masyarakat dan kebangsaan. Dengan demikian, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional dan membantu individu untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kemudian fungsi bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan dan pengajaran ialah membantu pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, segala langkah bimbingan dan konseling harus sejalan dengan langkah-langkah yang diambil serta harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan adanya bimbingan dan konseling itu, pendidikan akan berlangsung lebih lancar karena mendapatkan dukungan dari bimbingan dan konseling. Keempat, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jadi, bimbingan dan konseling tidak terbatas pada umur tertentu. Nah, teman-teman umurnya berapa nih? Bimbingan yang keempat, bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan berbagai macam sifat, yaitu yang pertama secara preventif, yaitu bimbingan dan konseling diberikan dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai timbul kesulitan-kesulitan yang menimpa diri anak atau individu. Kemudian yang kedua, korektif, yaitu memecahkan atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak atau individu. Kemudian yang ketiga, preservatif, yaitu memelihara atau mempertahankan yang telah baik. Jangan sampai keadaan-keadaan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan proses kontinu, yaitu bimbingan dan konseling harus diberikan secara kontinu atau berlanjut dan diberikan oleh orang
dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utamanya pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman, yang keempat adalah pengorganisasian. Pengorganisasian bimbingan dan konseling dapat dijadikan sebagai salah satu cara mengatasi masalah-masalah pendidikan di sekolah melalui kegiatan bimbingan yang terorganisir dan melibatkan banyak elemen-elemen pendidikan di sekolah. Nah, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang dicapai, sehingga tidak mungkin suatu organisasi itu tanpa adanya tujuan yang jelas. Nah, kemudian ada namanya prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan, sampai pelaksanaan, sehingga dapat mempertegas dalam mendelegasi wewenang dan pertanggungjawaban dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau pertanggungjawaban kepada seseorang atasannya. Ketiga, prinsip pendelegasian atau wewenang. Dalam pendelegasian wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengembalian keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa meminta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya. Kemudian yang keempat, prinsip pertanggungjawaban. Nah, dalam menjelaskan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Ya, yang keempat, prinsip pembagian pekerjaan. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. Kemudian yang keenam, prinsip rentang pengendalian. Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi. Kemudian seterusnya, prinsip fungsional. Secara fungsional, tugas dan wewenang kegiatan, hubungan kerja, serta tanggung jawab seseorang pegawai harus jelas. Kemudian prinsip pemisahan. Tanggung jawab tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Kemudian yaitu prinsip keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini adalah keseimbangan antar struktur organisasi yang efektif dan tujuan organisasi. Kemudian ada namanya prinsip fleksibilitas. Organisasi ini harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi itu sendiri atau yang namanya interfaktor. Dan karena adanya pengaruh di luar organisasi atau external factor, sehingga organisasi ini mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya, prinsip kepentingan. Nah, dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan pemimpin atau dengan kata lain organisasi